Halo semuanya, nama saya Farlina Jaya, saya dari kelompok 3, dan kali ini saya ingin menunjukkan kondisi lingkungan rumah saya. Aku tinggal di antara gudang-gudang truk. Jadi, karena ini gudang truk, yang pasti truknya nggak cuma satu atau dua. Ini di bagian depannya dan di bagian belakangnya juga masih ada truk-truk lain. Dampak yang paling terasa itu adalah polusi udaranya karena truk yang sering keluar masuk itu mengeluarkan banyak sekali debu-debu. Ini contoh yang bisa kalian lihat dari debu-debu yang dikeluarkan oleh truk itu. Polusi yang dilakukan di rumahku yaitu terdapat area pembatas sebelum masuk ke ruang tamu. Jadi debu itu tertahan di area depan, sehingga area depan ini selalu dibersihkan untuk mencegah dari debu menumpuk. Jadi ini semua termasuk ke dalam pencemaran udara karena udara menjadi kotor karena asap dan debu-debu dari truk-truk itu. Dan sekian video dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Kalistali. Saya juga akan menceritakan tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar rumahku. Ternyata masih banyak loh pencemaran yang terjadi di sekitar rumahku. Jadi mari kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, bisa dilihat di sekitar sini masih banyak sampah berserakan yang dibiarkan begitu saja di lingkungan. Tanaman di lingkungan ini terlihat kurang terawat, padahal sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dan juga masih banyak loh warga yang membakar sampah sembarangan tanpa memikirkan dampaknya. Nah, apa sih dampak yang bakal terjadi jika kita mengabaikannya? Sampah-sampah itu masuk ke selokan dan akhirnya menyumbat aliran air. Saat hujan turun deras, air tersebut tidak dapat mengalir secara lancar. Akhirnya meluap dan terjadinya namanya banjir. Nah, apa nih solusinya? Kita bisa mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga harus membersihkan selokan secara rutin agar airnya dapat mengalir secara lancar. Itu saja mengenai kondisi yang terjadi di lingkungan sekitarku. Marilah kita ubah dari hal kecil menjadi perubahan yang besar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn dari kelas 10-5. Pada hari ini saya akan membuat video mengenai pencemaran lingkungan yang ada di dekat daerah rumah saya. Nah, di daerah perumahan saya, lingkungan terlihat cukup bersih dan nyaman untuk ditinggali. Jalanan sudah dipaving dengan rapi sehingga tidak becek, dan adanya pepohonan membuat suasana menjadi sejuk dan asri. Namun, masih ada beberapa daun kering dan noda pada tembok yang bisa mengurangi kerapian. Oleh karena itu, solusi yang dapat kita lakukan adalah membersihkan lingkungan secara rutin, menyapu daun, serta merapikan barang-barang sekitar rumah. Dampaknya, lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman, serta dapat mencegah munculnya penyakit dan membuat warga semakin betah tinggal di perumahan tersebut. Nah, ini buktinya kompleks saya cukup bersih dan nyaman untuk ditinggali. Terlihat jalanannya sudah rapi dengan paving dan tidak ada sampah yang berserakan karena sudah disediakan tong sampah. Di sekitarnya juga ada pepohonan yang bisa membuat suasana menjadi lebih sejuk dan asri. Meskipun masih ada sedikit daun kering dan yang jatuh dan beberapa noda di tembok, tapi itu tidak terlalu mengganggu. Secara keseluruhan, lingkungan di sini tetap terjaga kebersihannya dan enak dipandang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charles Nata dan saya dari kelompok 3. Hari ini saya akan membuat video vlog singkat tentang pencemaran lingkungan sekitar rumah saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih adalah kondisi tempat tinggal yang bebas dari sampah, udara terasa segar, air tidak tercemar, dan tertata rapi sehingga nyaman untuk dihuni. Dampak membuang sampah sembarangan di jalan adalah lingkungan terlihat kotor dan tidak nyaman, menimbulkan bau tidak sedap, bisa menyumbat saluran air saat hujan. Solusinya adalah menyediakan tempat sampah di area jalan, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, memberikan edukasi dan kesadaran masyarakat. Adapun dampak membuang sampah ke selokan, air menjadi kotor dan berbau, menjadi sarang nyamuk penyebab penyakit, selokan tersumbat dan menyebabkan banjir. Solusi, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan secara rutin, mengadakan kerja bakti di lingkungan.